Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat khudbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal ghadad. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat. Fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal milad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat min syarril hayati wa syarril mamat ya wali al hasanati wa khudhi al hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi sadarain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min haqqil muslimin 'alaika. Halaman 101. Halaman 101 baris kedua dari atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda. Ujar Nabi, arba'un min haqqil muslimin 'alaika. Ada 4 perkara, 4 macam, 4 pekerjaan yang termasuk hak orang-orang Islam yang kita disuruh mengerjakannya. Jadi hak orang Islam itu ada 4 macam yang kita disuruh menunaikannya. Yang pertama, antu'ina muhsinahum. Itu yang pertama, bahwa engkau mendukung perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah, itu yang pertama. Jadi setiap orang Islam di sekitar kita menggawi kebaikan-kebaikan, kita disuruh mendukung. Bisa dukungan itu bentuk tenaga, pikiran, atau apa juga hindarannya spiritual kan apa dah? Spiritual, ayolah, immaterial. Nah, bisa berupa bantuan-bantuan atau tenaga atau pikiran. Nah, seluruhnya itu bentuk dukungan kita. Jadi bila ada di lingkungan kita yang mereka itu orang Islam mengadakan acara-acara perbuatan baik, dari yang paling kecil sampai yang paling ganal, kita disuruh mendukung. Itu pertama, hak orang Islam yang kita disuruh menunaikannya. Yang kedua, wa antasdaghfira limudnibihim. Nah, karena orang Islam di sekitar kita, termasuk kita, kada terlepas dari berbuat dosa. Ada kalanya kita berbuat dosa. Maka bagi orang-orang Islam yang berbuat dosa, hak mereka yang kita disuruh menggawi adalah tasdaghfira. Engkau memintakan ampun. Bukan mencaci, tapi memintakan ampun lawan Tuhan. Mendoakan supaya inya tadi diberi hidayah, diberi taufik, diberi taubat. Nah, jadi bagi orang-orang yang berbuat baik, kita mendukung. Bagi orang yang berbuat maksiat, kita mintakan ampun. Itu hak orang Islam. Jadi ada karena di akhirat dituntut, kenapa kita kada pernah mendoakan orang Islam? Nah, itu ada pertanyaannya kayak itu. Kenapa kita kada pernah mendukung pekerjaan-pekerjaan baik orang Islam? Nah, yang ketiga, hak orang Islam yang kita disuruh melaksanakannya. Wa anta'uda maridhahum, bahwa engkau menjenguk yang garing di antara mereka. Nah, jadi bila ada garing, mendengar kabar kita garing, asal mendengar kabar aja kita hilangi. Cuma hilangin ini jangan taruh lawas setengah hari. Maka berkisah macam-macam pulang. Kisah Ijrail, orang garing kisah Ijrail, kisah kecelakaan lah. Tapi kenapa cil garing ya? Yang aku ni dada sasak aja. Han semalam cila yang orang sebelah situ sasak juga dada kayak pian juga. Kada berapa lawas out. Jusidin nih, mudahan ini sarik na sidin. Amun nang kaya itu. Jadi kita setumat aja. Setumat kita doakan, kita tahurun insyaallah. Mudah-mudahan pian habis
bahasa kitanya mudah-mudahan kita dibarasihi dosa-dosa kita, insyaallah aja kita labas, insyaallah kada apa-apa pian, insyaallah sembuh aja. Bahkan dosa-dosa pian dibarasihi oleh Allah. Nah kayak itu. Jadi pamandiran kita waktu bahilang lawan orang garing ini tuh intisarinya mahimungi sidin satu dulu, dan kedua membuat sidin sabar menghadapi musibah nih tuh dua. Nang ketiga menambah semangat sidin hendak beribadah, hendak bertaubat. Nah itu maksud kita menghilangin itu. Nah amun misalnya ada kelebihan duit, nah kawajo dibawa dibantu sagan sidin. Mun ada kelebihan duit kita, itu termasuk menyenangkan hati sidin juga. Ini bila ada orang-orang Islam yang garing. 3 sudahlah. Yang keempat, nah yang terakhir, wa antuhibba saibahum. Nah, bahwa engkau mencintai orang yang sudah insaf dan bertaubat di antara mereka. Jadi ada di antara mereka yang bertaubat, itu didukung juga. Kita bawahinya menuntut ilmu, itu maksud mencintai itu. Sebab bilanya sekadar bertaubat saja, tapi jalurnya lain jalur menuntut ilmu yang farduain, biasanya bisa panas-panas tahi ayam. Apalagi mbak bertaubat tapi pergaulan kada berubah, masih pergaulan yang kayak bahari juga. Bertaubat dari perjudian tapi pergaulan kekawanan bukan penjudian juga masih ngalihai menghindar. Bertaubat dari minum-minuman keras, kakawanan bubuhan yang mabuk aja terus hari-hari ngalihai. Makanya sepakat sudah orang ulama ciri bahwa kita bujur bertaubat, kakawanan kita tadi orang-orang yang ketujuh menuntut ilmu yang fardu ain. Nah itu 4 macam hak orang Islam yang kita disuruh melaksanakannya. Waruya, dan diriwayatkan anna Musa alaihi salam, bahwasanya Nabi Musa qala sidin pernah berucap, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bi ayyi syai'in, apa jua sebab, ittakhaztani safiyya, engkau menjadikan ulun kekasih pian, orang yang tinggi derajatnya, orang yang pian cintai. Apa sebabnya? Qala, ujar Allah Ta'ala, sebabnya itu bukan karena ibadah nyawa yang banyak sebenarnya, tapi sebabnya bi rahmatika ala khalqi, dengan sebab kasih sayang engkau terhadap makhlukku. Nah, jadi kasih sayang ini sesuatu yang kada bisa kita remehkan. Bahkan ini pekerjaan atau amalan yang utama. Kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah. Kasih sayang. Ada orang yang takdirnya atau takdir ini dipadahkan maksudnya gawiannya gitu aja tuh. Gawian orang yang ahli neraka. Tapi karena ada sifat kasih sayang di hatinya, padahal lawan binatang timbul ujung-ujungnya termasuk orang yang ahli surga. Nah itu kan banyak kisah yang kayak itu. Sebab apa? Sebab sifat kasih sayang ada di hati. Jadi ujar guru bahari lah, ini waktu yang guru mengajar di Keraton Bersukumpul bahari, waktu mengajar kitab Usfuriyah tuh, waktu yang menjelaskan irhamun yarhamu apa arrahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama tuh. Nah yang hadis musalsal bil awaliyah mengisahkan, di situ ada kisahnya loh, yang kisah yang pelacur yang meminumi anjing, lalu berakat nih tuh pelacur tadi bertaubat, diberi Allah taubat, lalu akhirnya masuk surga. Padahal pelacur kalau dilihat dari sisi kebaikan kada ada lalu asa jauh bener lawan surga. Cuma gara-gara hati maras lawan melihat anjing kehausan, berubah derajatnya ditinggikan Allah Ta'ala, yang asalnya rendah hina menjadi mulia. Nah jadi ujar guru sekumpul waktu itu mengomentari, itu jadi kepada binatang, apalagi mun kepada manusia, yang manusia ini termasuk makhluk yang mulia. Apalagi kepada manusia kita menjulungi nasi bungkus di sidin. Nah sidin menyebut dulu nasib bang, kada nasi bungkus kada, apalagi nasib di sidin. Tapi nasib lah. Nah, nasib itu yang nasi bungkus juga sama aja. Apalagi nasib kanyang orang yang asalnya lapar tuh kanyang. Kayak apa Allah Ta'ala tuh pembalasannya luar biasa. Yang sedangkan anjing dihajar kayak apa? Nah maka termasuk siarnya orang-orang wali Allah Ta'ala itu it'amut ta'am lah.
termasuk ciri khas wali-wali Allah Ta'ala itu katujuh it'amut ta'am, memberi makan orang-orang yang lapar. Nah, itu tuh ciri khas wali itu. Kalau kita tuh melihat ada orang katujuh memberi makan lah, apalagi rutin, yakin sidin tu wali pian gara bagayan ulang. Aku tuh jauh lalu mengaku-ngaku tuh nggih, yang dibuncos itu mengaku-ngaku, pengakuan benar. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu annahu kana yatba'u sibyan. Nah, yatba'u sibyana, Abu Darda ini pernah dahulu mengiringi kekanakan yang buka-bukahan. Kanakan ini buka-bukahan sidin iringi buka. Oh, sekalinya kanakan ini main-mainakan burung. Sambil berbukahan sidin sasah kanakan itu. Ati sasah tuh sidin kejar. Imbah telah dapat payastari minhum al-asafira, lalu sidin belilah dari kananak tadi burung-burung kecil yang banyak nih tuh, burung-burung pipit lah sidin tukari, karena dimain-mainakan bang, diulah permainan aja kita, padahal burung ini kan makhluk bernyawa, diulah permainan. Nah payur siluha, imbah sidin tukari payur siluha, sidin lepas burung tadi. Wa yaqul, lalu sidin berucap idhabi fa'isi, nyawa tarabangannya sudah hidup aja dengan dalam keadaan bebas, hidupnya dalam keadaan bebas. Disuruh dilepas sidin, nah, tapi sidin tukari, kada yang mengambil lalu melapas Tuhan sidin tukari. Jadi kan nak tadi himung jom menerima duit, mbah sidin tukari sidin lepas burung tadi. Nah ini Abu Darda sahabat Nabi yang kayak itu. Ada kita kayak apa, kita macam-macam caranya lah, caranya kita kayak apa caranya supaya makhluk Allah Ta'ala itu nyaman tuh, nah caranya macam-macam caranya. Jadi sidin ini melihat kayak apa supaya burung itu nyaman itu maksudnya, padahal burung tuh itu kayak apa supaya nyaman. Ada kita sama aja supaya nyaman juga burung, pikir kayak apa caranya supaya nyaman burung ini nah. Ya kalau paham jepian ya kalau sama aja juga. Nah, kayak apa caranya supaya burung ini nyaman? Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Masalul mu'minina," perumpamaan orang-orang yang beriman, "fi tarahumihim," pada berkasih sayangnya mereka itu, "wa tawaddudihim," dan pada bercinta-cintaan mereka itu, "wa tawasulihim," dan pada masalah bersilaturahmi mereka itu. Perumpamaan mereka itu seperti apa? Kamazalil jasadi, nangkaya satu batang tubuh. Idza istaqa 'udhun minhu, apabila sakit satu anggota dari tubuh, tada'a lahu sairul jasadi, maka taumpat sakit juga seluruh jasad. Taumpat juga seluruh jasad ini sakit merasakannya, bilhuma taumpat rasa panas, padahal batis saja bangkak, taumpat kepala panas. Nah, tangan panas, dada panas, padahal batis saja tasilahu tuh, taumpat juga panas. Bahkan karena batis ini tasilahu, awak umpat panas, wasahri umpat juga mata semalam kada baguguringan, sebab arunuh muntung umpat juga arunuh. Padahal batis saja tasilahu, muntung babu ucap aduh, mata kada kawa guring. Nah, kepala dijapai panas, dada pina menyasak, tangan udah kayak panat, asa sakit juga sebab mengikuti batis tu bang hari-hari. Nah tasilahu batis sebelah aja umpat seluruh tubuh umpat sakit. Nah sama juga nang kayak kita dengan orang-orang Islam nang kayak itu. Hikayatun, ini sebuah hikayat cerita. Marra 'abidun min bani Israil ala katsibin min ramalin. Ada seorang hamba Allah yang ketujuh beribadah nih dari Bani Israel, umat Nabi Musa. Sidin ini lalu marra melewati ala katsibin min ramalin, di daerah pantai yang banyak pasirnya. Nah, waqad asabat Bani Israila maja'atun 'azimatun, dan waktu itu bubuhan Bani Israel ditimpa oleh kelaparan yang meluas. Jadi waktu itu bubuhan Bani Israel sakampungan banyak kelaparan.
sebab musim paceklik. Lalu si abid ini kan biasa aja laparnya, bang, hari-hari lapar jualnya biasa aja, ada masalah. Orang yang rancak, yang tamahir kanyang tuh yang ngalih lapar. Lalu sidin ini pataman nabi nafsihi, lalu sidin berangan-angan di dalam hatinya, berandai-andai ya kita. Apa andai-andai sidin? Anna hadza, seandainya pasir yang kujajak nih sidin, yang sapantayan sepemenang mata nih nah. Alau kana daqiqan, jadi baras, jadi gandum, la asba'a bihi bani Israil, niscaya aku sedekahkan kepada seluruh penduduk Bani Israel itu, biar buahnya tuh kanyang sabarataan. Nah, seandainya pasir itu jadi baras, jadi gandum. Nah, kayak itu aja, padahal kan jadi baras John itu. Cuma karena perasaan asam maras saja. Lalu bandai-andai, nah, kayak pian juga di dapur pian mau melihat lawan cubit, gonol bener cubit tuh, mah cubit ini cakap jadi amas aja pian. Nah, ya kalau cakap jadi amas cubit ini, maka cubit pian bisa cubit 10 buting pulang. Cakap 10 buting cubit ini jadi amas aja pian. Pokoknya ada kisah tuh bang, yang miskin-miskin sabulanan ku tanggung ku barii sembakunya japian. Iba tu pulang ku julungi duit seganinya berusaha. Iba itu pulang bila ada lebihan pina bagus pina ahli ibadah ku merahakan japian. Nah, kayak itu pian berpikir mau ngut. Catok bini pian akhirnya pian kalau wasan mau ngut di dapur. Mahaur aja jadi bini pian ini. Orang mau sambal lacan pian jangan ngicubit. Nah, kayak itu pian berpikir, maka itu sudah luar biasa niat seperti itu. Tapi dasarnya karena maras lah, karena cinta. Nah, jasidin lalu imbas sidin berucap nang kaya itu, fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyi Bani Israel, ini Nabi Musa lah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Bani Israel waktu itu, an kul lipulanin, bahwa sampaikan kepada si hamba, si abid itu nah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad aujaba laka minal ajri, sudah mewajibkan atas engkau menerima pahalanya yang banyak. Nah, padahal belum begawi itu sudah Allah wajibkan dapat pahala. Nah, lalu itu bakal bukan yang sugih-sugih nih, makal ya, kalau yang penting kan pahala juga dicari aja. Lalu pian napa aja yang dilihat, seandainya nintuh aja pian ku sedekahkan aja, kayak itu aja bandai-andai aja. Ini kada boleh nah kayak itu. Nah, kada boleh orang yang ada bandai-andai, yang ada itu yang disedekahkan sudah kada boleh bandai-andai. Ini bandai-andai ini yang kada ada. Nah, sambungannya, innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan, seandainya pasir yang banyak ninto nang kaya apa nang jadi beras, jadi gandum, wa asba'ta bihin nasa, niscaya engkau kanyangkan dengan gandum tadi akan manusia. Nah, maka engkau sudah dapat pahala jar Allah taala. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu Nabi kita bersabda, jar Nabi, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Nah, ini penting nah. Niat orang beriman khairun min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat lebih baik daripada amalnya? Tapi niat yang memang bila ada kesempatan inya gawi gitu nah. Niat itu lebih baik daripada amalnya. Amun niat makal aja lain. Ini niat bilanya ada kesempatan dasar digawinya. Maka niatnya itu sudah berpahala, bahkan lebih baik daripada amalnya. Mun kayak itu kadu sabamal lagi sudah dapat yang lebih baik ya. Kada kayak itu kada jadi baik lagi narnya muka itu. Nah, kenapa niat lebih baik daripada amalnya? Apabila amalnya tadi ditarusakan jadi gawian, maksudnya lah. Nah, karena niat ini belum ada lagi orang yang tahu. Jadi selamat dari riya dulu. Pian berniatna. Orang menyangka pian tuh maungut, mahayal, padahal pian menyusun niat. Amun kita sembahyang ada orang melihat, bisa jadi kena ada penyakit riya.
Tapi kalau niat datang di mana ada penyakit riya. Nah, cuma niat ini kena di ujungnya ditambahi insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi. Itu jangan kada ingat. Niat baik bila kada ditutup dengan insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi menjadi kada terpuji juga. Nah, menurut kajian tasawuf lah. Nah, jadi kita tuh beramal tuh jangan lepas dari yang tiga nih tuh. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Berniat lalu japiat insyaallah mun Allah ma ijini wa bihaulihi wa quwatihi dan dengan daya upaya Allah taala juga. Nah itu kenapa aja ini bisa saja kita ini terlepas dari riya. Memang niat itu kan kada ada yang tahunya. Terlepas kita dari penyakit riya, tapi belum tentu selamat dari penyakit ujub. Ujub itu kada mesti orang melihat, kada mesti orang itu mendengar amal ibadah kita. Kita aja seorang yang tahu bisa ujub. Berniat baik-baik, bagus-bagus, luar biasa. Gara-gara kada ingat lawan insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi bisa datang ujub. Lalu timbul kena perasaan, mah bagusnya aku boleh bisa niat nang kayak ini. Jangan-jangan sekampungan ini aku aja yang bisa niat nang kayak ini. Nah, ujub sudah tuh. Arti ujub itu ada perasaan berisi kebaikan, ujub narannya. Padahal kita disadarkan oleh kalimat bihaulihi wa quwatihi, dengan pertolongannya juga Allah juga yang menolongi. Mun Allah yang menolongi berarti Allah yang harat. Nah, seorang bang kada ada harat narannya mun orang juga menolongi. Nah, amun kita tertinggal insyaallah-nya wa bihaulihi wa quwatihi-nya, jangan-jangan ada ujub kena. Selamat dari riya, kada terlepas dari ujub. Bisa jadi. Nah, maka jangan tertinggal insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi. Berniat kawin sama nang kayak itu juga. Niatnya kawin bini 4 misal nih. Nah, sunnah ada, sunnah. Tapi karena pian kada wani jagar yang dipangkung bini. Misalnya nih, niat bareng dulu. Niat bareng dulu. Kayaknya kebaikan loh ini tuh. Nah, kebaikan walaupun kita kada mampu, ya kan Quran itu sudah mendakan bila kada mampu 2 3 satu aja. Nah, kita ini pada kada mampu berdahulu aja sudah. Kada mampu menahan kasarikan bini itu nah. Jadi kita pada kada mampu. Jadi kan satu aja mak pasang niat berdahulu. Cuma ujungnya tadi insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi. Maka sepanjang pian berumah tangga dapat pahala terus mengalir tuh. Oh. Paham lah pian nih. Nah, ini demi mencari pahala yang banyak. Nah, itu maksudnya. Walaupun pian seumuran, kada bini-bini juga tetap jadi bini pertama ada masalah. Kada masalah, tapi niat bini 2 dapat. Niat bini 3 dapat. Niat bini 4 dapat. Nah, ini maksudnya nah. Jangan salah paham ibu-ibu nih lah. Yang salah paham ini dalam rangka laki mencari niat, mencari pahala yang banyak. Jadi disuruh laki berniat bareng berdahulu gitu nah. Kan pahala kita dicari ya kalau. Nah, itu. Hukiya diriwayatkan anna Isa alaihi salam kharaja yauman falaqiya iblisa wa biyadihi asalun. Nabi Isa alaihi salam suatu hari keluar dari rumah lalu sidin bertamuan dengan iblis. Nunang bahari bertamu lawan iblis. Wa biyadihi di tangan iblis yang sebelah kanan asalun ada madu. Wapil ukhra yang sebelah kirinya ramadun habu atau debu. Faqala lalu berucap Nabi Isa alaihissalam, jangan Nabi Isa, mataf'alu ya aduwallah bihadzal asal war ramadi. Apa yang engkau perbuat wahai musuh Allah dengan madu tersebut dan habu tersebut? Habu atau debu lah. Qala ujar si iblis, amal asalu adapun madu nang ini. Orang pahuluan juga iblis ni rupanya.
Amal asalu, adapun madu nang ini jasidin. Fa aj'aluhu, aku letakkan ala syafahu al-mughtabin, di bibir-bibirnya orang yang katujuh menggibah. Orang ini paharatan menggibah, diendaki su iblis madu pulang di bibir yang orang menggibah tadi, hatta yuballighu minha, sehingga nya kada ampi-ampi menggibah. Manis bener rasanya menggibah nintu. Oh kenapa? Memang ada iblis madaki madu di bibirnya. Lalu tuntung kisah nini pulang. Tuntung kisah nini pulang. Apabila aku jakai mun ini tarus ya Allah. Nah itu tuh. Jadi makanya pin orang bila menggibah ini rami. Sebab di bibirnya ada madu. Si iblis yang menculiti. Wa ammar ramadu, adapun yang habu atau abu ini, ujar si iblis tadi, fa'adha'uhu ala wajhil yatama, aku hamburakan ke wajahnya bubuhan orang yatim, anak yatim. Anak yatim ni kan anak yang belum balik, abahnya meninggal, yatim naranya. Hatta yabghudahumun nasu, sehingga manusia bila melihat si anak yatim ini kada katuju. Indah memberi muar hamu anak yatim ni pelihatan yang maharago nih. Lalu akhirnya bisa berbuat kasar lawan anak yatim tadi. Sebab pina memberi muar. Kenapa pina memberi muar? Pina kada ketujuh kita yang orang yang waras di melihat anak yatim nih. Sebab anak yatim ni muhanya tadi dihamburi oleh iblis dengan habu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi pun bersabda, innal yatima, sesungguhnya anak yatim yang abahnya meninggal, mun mamanya bang meninggal abahnya ada, lain yatim. Piatu bang, piatu tuh kita aja menyambat, mun agama kada ada piatu. Nah, yatim aja yang ada. Yang ada hukum yang berpahala yang bila kita mengusut kepala yatim nih, seapa rambut seituju dosa kita diampuni. Itu bukan yang mati mama tapi mati abah. Lah, apalagi besi singgut orangnya begini lain. Sudah hanya kan sebelum balik lagi abahnya meninggal, belum balik. Nah, yatim naranya. Nah, innal yatima idza duriba, anak-anak yang yatim belum balik, abahnya meninggal, idza duriba, apabila dipukul, ini pukulan yang menyakitkan. Bukan pukulan mendidik. Amun pukulan kita karena mendidik itu masih ada bapak. Kita mendidikinya, amun kita memukul karena keyatimannya tadi, karena ini anak yatim, karena ini membeli mewarna, itu yang kada boleh. Amun kita mendidik, memukulnya dalam rangka mendidik aja, karena kasih sayang itu bisa saja wujudnya itu dengan cara memukul. Sebab dengan cara memusut kada masih, cara memukul aja pulang. Nah, maka bentuk kasih sayang itu macam-macam. Nah, kalau kita bentuk kasih sayang perwujudannya memukul, tapi kada memberi mudarat juga bang lah ini nih. Nah, ini kada apa-apa. Ini memukul sarik karena ini anak yatim memberi muar ngali dihadagu. Nah dipukul, ihtazza arsyur rahman libukaihi. Nah maka bagatar, baguyang arasnya Allah Ta'ala apabila si yatim tadi menangis. Nah, karena tangisan si anak yatim yang dipukul, bagatarlah aras Allah Ta'ala. Maka malaikat gin abut. Lalu melihat aras begoyangan itu, malaikatnya tahu sudah ada anak yatim itu yang dipukul. Lalu berdua malaikat ini, mudahan yang memukul itu celaka. Nah, jadi berbahaya anak yatim nih. Jangan yang dipukul karena keyatimannya itu. Nah, jangan. Mungkin kita mendidik aja kada masalah itu. Tapi terukur. Nah, terukur. Wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, man abqa, jadi jar Allah Ta'ala, man abqa hadha sabiyya, barang siapa membuat menangis akan si anak yatim yang masih belum balik ini, alladzi ghayyabtu abahu fiturab, padahal abahnya sudah aku patak, aku timbun ke dalam tanah. Ujar si ayang, ujar Allah Ta'ala nih, sudah ku hilangkan, ku apatakan sudah abahnya di dalam tanah. Artinya ini kada abah nih, ada yang memukul, ada yang membuatnya menangis. Nah, siapa orangnya? Ujar Allah Ta'ala. Nah, sebab begatar bang aras nih. Jadi malaikat tumbur, Allah pun betakun ini bukan karena Allah kada tahu lah, ini sindiran.
Siapa jar Allah Ta'ala yang membuat anak yatim ini menangis? Siapa orangnya? Nah itu maksudnya, ini pertanyaan ancaman, bukan Allah bertanya kada tahu, kada, pertanyaan ancaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man awa yatiman, barang siapa mempersilahkan anak yatim ila ta'amihi, untuk makanan, membawa makanan nih, wa syarabihi, dan membawa minuman, aujaballahu lahu aljannata, maka Allah mewajibkan bagi orang tersebut masuk ke dalam surga. Nabi berucap kayak ini. Bila Nabi yang berucap, itu legalisasi Allah Ta'ala. Apalagi Nabi berucap dan Nabi menyampaikan ini Allah Ta'ala yang mewajibkan. Allah Ta'ala yang mewajibkan, bukan si Nabi yang mewajibkan. Nabi saja pun sudah mewajibkan, itu legalisasinya Allah Ta'ala. Apalagi ini Allah Ta'ala yang mewajibkan. Nah, jadi mun orang sugih lah, hendak masuk surga tuh nyaman benar. Cari di kampung anak yatim, kirimi tiap minggu sembako. Apalagi mun abahnya kan meninggal, mamanya belum kawin juga han. Ya kalau lalu hato liur baik. Maksudnya anaknya yang didatangi, dilihati salah jurai juga ya. Nah, jadi orang sugih hendak masuk surga nyaman benar, banyak caranya. Cari di kampung anak yatim, dihitung ada berapa nih ya, batuntung jumlahnya, aku menghitung akan nahamnah aja. Nah, hanya ibadah dihitung tuh dijatahkan duit banyak aja, berapa duit 750 triliun ya berapa disimpan nih. Nah, sebulan ini bagi-bagi sembako segala macam. Allah mewajibkan ini masuk surga, apalagi. Nah, orang sugih cukup nyentuh gawiannya, kalau usah banyak-banyak amaliyah, cukup yang wajib-wajib aja. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.